Zakaria pasal 5 ayat 1 dan ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-18. Ayat 14, sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit, saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan. Jadi saudara-saudara, kalau hukum Taurat menjadi ukuran untuk orang diselamatkan, hampir tidak semua manusia bisa diselamatkan. Karena satu saja tidak kita lakukan, kita mengingini barang orang, kita iri terhadap orang lain, sudah tidak berkenan di hadapan Tuhan. Itulah sebabnya saudara bukan saja 10 hukum. Kalau saudara pergi ke Israel ada 613 aturan yang dijabarkan dari hukum Taurat itu yang harus dilakukan. Dan kalau tidak dilakukan, tidak ada gunanya. Jadi Paulus berkata demikian. Kalau kita melihat yang tadi, di situ dikatakan hukum Taurat itu seperti kuk. Jadi kuk itu seperti kayu yang dibuat seperti itu. Kemudian kayu itu dipasangkan di atas binatang lembu atau sapi. Dan biasanya binatang itu harus satu jenis, kalau sapi harus sapi. Dan sapi yang tua, kemudian sapi yang muda. Gunanya apa? Supaya yang tua berjalan, yang muda ikutin. Dan itu beban itu sangat berat, tetapi yang muda cuma ikutin saja, kemudian dipacukin untuk dia terus jalan. Jadi yang Paulus mau maksudkan di sini bahwa kalau hukum Taurat seperti ini yang begitu berat di pundakmu tidak bisa menyelamatkan engkau. Yesus berkata, pikulah kuk yang kupasang, ringan dan enak. Maksudnya apa? Yang Tuhan berikan kepada kita yaitu keselamatan di dalam Tuhan, membuat kita bebas, membuat kita merdeka untuk hidup di dalam Tuhan. Kalau kuk hukum Taurat 10 hukum Taurat tidak bisa kita lakukan, 613 aturan kita tidak bisa lakukan. Tuhan bilang, aku pasang kuk, yaitu kuk untuk memerdekakan kamu di dalam Tuhan. Jadi saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, apa yang Tuhan lakukan? Tuhan, dia harus turun ke bumi. Dia harus mengalami penderitaan yang luar biasa. Dan dia mengerjakan itu di atas kayu salib untuk saudara dan saya. Supaya kita boleh dimerdekakan oleh Tuhan. Saya ibarat seperti ini. Kalau saya mau bikin kue, saya butuh 10 telur. Waktu saya sudah masuk 1, 2, 3, 4, 5. Sampai yang ke-10 saya masukin, tahu-tahu yang ke-10 itu busuk. Kira-kira saya buat apa dengan adonan itu? Saya tetap buat kue, saya apakan itu adonan? Pasti dibuang. Saudara bayangkan, kalau kita tidak sanggup lakukan 10 hukum dan kita dibuang oleh Tuhan. Tuhan tidak membuang saudara dan saya. Dia memberikan dirinya, bayar harga sangat-sangat mahal untuk tebus saudara dan saya. Bukan saja tenaga, bukan saja kekuatan, tetapi darah harus dicurahkan untuk saudara dan saya. Paulus berkata, kamu sungguh-sungguh dimerdekakan karena Kristus telah memerdekakan kamu. Kristus memerdekakan kita dari apa? Dari kuk perhambaan tadi. Ketidakmampuan kita, ketidaksanggupan kita, ketidakberdayaan kita. Saya mempunyai ilustrasi saudara-saudara. Kalau kita ikut Tuhan, tapi kita masih punya beban dalam hidup kita. Ada dosa yang kita pikul, masuk gereja kita tetap pikul dosa kita, kita duduk di dalam gereja. Kita di rumah kita tetap pikul ini tas dosa kita di belakang kita. Ke tempat pekerjaan, di mana saja kita ada, kita tetap bawa beban ini. Kira-kira saudara rasa apa saudara? Enak? Tidak enak? Terganggu saudara-saudara. Jadi yang Tuhan mau
dikatakan kamu sungguh-sungguh merdeka, Kristus sudah memerdekakan kamu. Lepas bebanmu, taruh kepada Tuhan, karena dia sudah selesaikan di atas kayu salib untuk saudara dan saya. Kalau hari ini kita datang, kita punya beban, punya pergumulan, punya persoalan, rasanya Tuhan dosa saya besar Tuhan. Oh, manusia tidak bisa selesaikan, saudara tidak bisa selesaikan. Hanya Yesus Kristus Tuhan yang sanggup selesaikan itu. Bawa untuk Tuhan, lepaskan supaya saudara bisa merdeka. Ada amin. Yang berikut dikatakan, kita dimerdekakan dari perbudakan dosa. Roma 3 ayat 23 berkata, semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Roma 6:23, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Yohanes 1:12, tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Ada satu kalimat yang paling bagus saya pernah baca di satu buku, seorang teolog bilang begini. Allah telah membenarkan orang berdosa dalam Kristus Yesus. Melalui karya Yesus yang sempurna di kayu salib, dengan darahnya yang mahal kita telah ditebus. Jadi saudara, kalau hari ini kita sudah dibenarkan oleh Tuhan, kita sudah ada dalam kemerdekaan Tuhan, bukan karena saya hebat, bukan karena saudara hebat, tetapi karena Yesus yang besar itu yang mengerjakan untuk saudara dan saya. Jadi jangan kita pikul beban kita terus saudara-saudara. Ada satu ilustrasi, ada satu bapak tua pedagang buah. Jadi dia pikul buah 2 keranjang. Sementara dia pikul, tiba-tiba ada satu anak muda lewat dengan mobil pick up. Kemudian anak muda itu berhenti, dia bilang, Pak, Bapak mau ikut saya? Boleh? Oh boleh Pak. Dia naik. Jadi waktu dia naik, supir ini jalan. Waktu dia jalan, dia lihat dari kaca spion, kenapa Bapak ini berdiri tapi tetap buah ada di bahunya begini. Kemudian supir itu dia berhenti, dia bilang, "Be, kenapa itu buah di situ? Kasihan mobilnya, Nak. Saya pikul aja, kasihan mobilnya berat." "Pak, Bapak mau pikul, Bapak tidak pikul tetap juga berat. Taruh aja Pak." "Enggak apa-apa Neng, enggak apa-apa." Saudara bayangkan, kalau kita sudah ikut Tuhan tapi kita tetap pegang apa yang merupakan beban kita di belakang, tidak melepaskan secara bebas untuk Tuhan, maka kita akan mengalami penderitaan yang sangat luar biasa. Bayangkan saudara berdiri di mobil, keringat enggak tuh? Baru mobil goyang. Kalau dia jalan kan dia bisa ya, ini mobil goyang dia tetap juga ikut goyang ya. Apalagi kalau mau jalan ke Bengkong sana Pak ya, yang jalan kelok-kelok bisa semaput dia, lebih bagus dia jalan ya. Jadi saudara, kalau kita pikul beban kita sakit, jiwa kita sakit, pikiran kita sakit, tidak bisa tidur saudara-saudara. Kalau orang punya beban tuh susah tidur. Coba lihat kiri kanan, ada yang bilang, "Aduh Pak, saya sudah minum obat, aduh Bu, saya sudah nggak bisa tidur." Ada apa denganmu? Masih ingat lagu dulu ya? Ada apa denganmu? Itu lagu siapa ya Pak? Bukan lagu rohani ya? Itu lagu anak saya zaman dulu. Kutanya malam, kutanya bintang, gak bisa jawab. Bintang gak bisa jawab, bulan gak bisa jawab, matahari apalagi angus saudara-saudara. Tanya Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, berat Tuhan, berat Tuhan, supaya pakai make up tebal tapi muka gelap, aduh Tuhan bagaimana ini. Hei, make up tidak mempengaruhi kecantikan, tapi keselamatan di dalam Tuhan memancarkan kemuliaan. Ada amin? Ada amin, aduh. Saya ini sudah pakai krem siang malam tapi tetap begini ya. Lah memangnya sudah begitu terima saudara-saudara. Kalau Tuhan ciptakan semua putih, tidak indah dunia ini. Harus ada hitam, harus ada putih, harus ada, enggak ada orang kulit orange ya.
Satu kali waktu saya ke Israel, kita nginap di Laut Mati. Tiba-tiba ada satu laki-laki berdiri, hitam sekali. Saya pikir itu patung. Terus karena dia seperti penerima tamu, terus saya gini, terus dia gini. Terus kata Pak Wasis, itu orang, lo kampungan amat. Terus saya bilang gini, ini saya kira patung. Tapi saudara, menurut kita itu orang hitam banget, menurut Tuhan indah sekali. Tuhan yang ciptakan, dia pikir wah ini bagus sekali. Jangan minder kalau kita kecil, jangan minder kalau kita pendek, jangan minder kalau kita... Jadi saudara-saudara, yang Tuhan buat itu sangat indah. Kalau hari ini kita punya masalah, pergumulan berat, datang sama Tuhan. Apapun kondisi kita, apapun keadaan kita, Tuhan tidak pernah tolak kita. Saya dari tadi berpikir, ini lagu-lagu hari ini kok cocok sama khotbah saya. Kita gak ada kontak ya Pak ya. Tuhan gak tolak kita. Kalau Tuhan berdurun menurut kriteria, kalau perang kan harus batas usia itu harus 20 tahun yang perang Pak, kalau di Israel zaman dulu. Yang lewat daripada itu tinggal di rumah. Saya pikir-pikir 20 tahun sampai 30 tahun tenaga penuh. Coba lihat kiri kanan, yang kiri kanan umurnya berapa. Gak usah sebut, dalam hati saja. Malu toh? Tujuan Tuhan memerdekakan kita yaitu kutuk dosa. Kalau Tuhan sudah memerdekakan kita dari hukum Taurat dengan syarat yang begitu berat, dari kutuk dosa, terus tujuannya apa? Tuhan mau supaya kita tidak menyalahgunakan kemerdekaan di dalam Tuhan untuk hidup buat dosa. Saudara diselamatkan Tuhan, saudara diproses oleh Tuhan. Saudara dimenangkan Tuhan, saudara diangkat menjadi anaknya. Satu tujuan Tuhan, supaya saudara dan saya tidak menyalahgunakan kemerdekaan di dalam Tuhan untuk hidup di dalam dosa. Ngeri saudara. Kalau saudara belajar tentang hypergrace, orang hypergrace berpikir begini, oh anugerah Tuhan itu besar sekali. Kalau anugerah Tuhan besar, saya sudah diselamatkan oleh Tuhan, berarti saya bisa selingkuh, saya bisa kumpul kebo, tetap Tuhan akan ngampuni. Firman Tuhan bilang apa? Jangan menyalahgunakan kemerdekaan di dalam Tuhan untuk hidup di dalam dosa. Dosa perselingkuhan, dosa kejahatan segala macam, jangan menggunakan nama Tuhan. Bisa kacau, dikatakan jangan menggunakan kemerdekaanmu dalam Kristus untuk berbuat dosa. Galatia pasal 5 ayat 24 berkata, barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan dagingnya dengan segala nafsu dan keinginannya. Jadi orang yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan, semua kedagingannya disalibkan oleh Tuhan. Semua yang dia kerjakan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi tidak ada alasan ya. Yang kedua 1 Korintus 8 ayat 9. Tetapi jagalah supaya kebebasanmu itu jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Ingat. Di sini Paulus bilang, kalau terima Tuhan jangan jadi batu sandungan untuk orang lain. 1 Petrus 2 ayat 16 berkata, hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Petrus lebih keras lagi. Jangan gunakan kemerdekaan selubungi kejahatan. Banyak yang terjadi. Di sini mungkin gak ada saudara tiap hari gereja memuji Tuhan. Tapi di sini dikatakan ada yang disembunyikan, ada yang ditutupi. Semua nggak tahu, memang nggak tahu, tapi Tuhan tahu. Yang berikutnya dikatakan orang yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan, dia harus melayani Tuhan. Di dalam Galatia 5 ayat 13, layanilah seorang akan yang lain oleh kasih.
Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. 1 Yohanes 4 ayat 11. Saudara-saudara yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita mengasihi. Di sini Paulus mau tekankan, kalau kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan, kita harus melayani Tuhan dengan kasih. Kenapa dengan kasih? Karena kasih yang paling sempurna yaitu kasih yang berasal dari Allah. Kasih yang berasal dari Allah itu ada ketulusan, ada kesabaran, ada penguasaan diri, ada penerimaan diri orang lain dalam kelemahan dan kekurangan. Itu kasih yang paling sempurna. Kalau kita baca di ayat selanjutnya dikatakan jangan saling menggigit, jangan saling menelan dan saling membinasakan. Sedih sekali. Banyak orang melayani Tuhan masih suka menggigit, masih suka menelan, bahkan masih suka membinasakan orang lain. Paulus berkata, buah itu nyata lewat hidup kita. Jadi saudara-saudara, kalau kita mengasihi, Mother Teresa berkata demikian. Kalau engkau tidak bisa mengasihi 1000 orang, kasihilah 100 orang. Kalau engkau tidak bisa pun 100 orang, 1 orang saja engkau kasihi. Tetapi kalau 1 orang pun tidak bisa engkau kasihi, lakukanlah perkara yang kecil dengan cinta yang besar. Saya renungkan maksudnya apa? Saudara, kalau kita lakukan sesuatu yang kecil dengan cinta yang besar, orang-orang di sekitar kita akan happy dan senang melihat apa yang kita kerjakan. Jadi dikatakan kita harus melayani dengan kasih dan tulus. Kalau bilang, hai Ibu Pendeta melayani di luar terlalu susah, saya nggak bisa bicara. Hei, Tuhan bilang dalam rumah dulu keluarga harus merasakan cinta dan kasih itu. Kalau keluarga saja tidak pernah merasakan cinta dan kasih yang dalam dari pribadi-pribadi yang ada dalam rumah, bagaimana orang di luar? Tapi kadang-kadang aneh ya saudara-saudara ya. Kadang-kadang orang di luar sana, Bapak itu baik sekali. Dia perhatian sekali. Ibu itu baik sekali. Begitu ketemu anaknya bilang gini, apa? Baik. Ketemu istrinya, dia baik. Ada satu cerita nih ibu. Mama tiap hari dia rajin sekali kerja di rumah. Dia layani suami dengan baik, dengan cinta, dengan kasih. Habis bulan suami datang bawa amplop. Mama, gaji. Mama lihat begini. Mama belum hitung papa su bilang begini. Gaji pokok. Mama diam. 1 bulan mama diam. Bulan kedua datang lagi. Istri lihat, mama gaji pokok. Kasih dia gaji pokok tapi suami gaya. Orang Ambon bilang pakai sepatu mangkilat, sepatu haleluya. Orang Ambon bilang kalau sepatu haleluya tuh tahu ya. Sepatu yang ujung tajam terus tanai sedikit begini. Kalau sekarang ada yang pakai sepatu haleluya jangan tersinggung Jadi kalau orang Ambon itu anak-anak bilang begini, kemarin Arthur disuruh anak saya mau ospek disuruh pakai sepatu hitam, kemeja putih, celana hitam. Dia bilang buat adik saya, jangan beli saya sepatu haleluya ya, haleluya banyak. Kenapa maksudnya? Itu loh yang ujungnya tajam terus naik sedikit begitu. Lalu sudah kita sama-sama. Jadi waktu kasih gaji pokok 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, papa tetap menteren sepatu mengkilat, ujung naik, jam tangan mengkilat, papa muka mengkilat. Bulan keempat gaji pokok kembali. Pagi-pagi mama rebus singkong, taruh di meja pakai kelapa. Tahu kelapa yang agak muda? Dipotong-potong taruh di meja, papa diam saja. Pulang, mama saya makan siang di rumah mama. Iya pulang bapak. Bapak datang ada ubi rebus, ada daun singkong tumis. Malamnya makan talas rebus sambal kelapa. Bukan sambal kelapa Ibu Grice ya. 1 hari, 2 hari, 3 hari. Bapak mau pergi, singkong rebus lagi. Tidak pakai sambal, tidak pakai kelapa. Bapak mulai marah. Hei mama,
Lihat sini dulu. Lihat kita punya patu. Lihat. Mangkilat. Mama kau tahu saya di kantor tuh pejabat. Lalu, masa tiap hari singkong. Orang Ambon bilang kaladi talas ya. Talas rebus, ubi rebus. Mama bilang, oh mau sempurna. Kasih gaji pokok toh, beta kasih makan makanan pokok tiap hari. Gaji pokok kasih makanan pokok. Saudara tahu biasanya kalau laki itu cekeran di luar lebih besar. Kalau mereka lembur kan besar toh. Wih mama tetap pakai daster tarobe-robe karena gaji pokok. Mesti pikir makan pagi, makan siang, makan malam, anak uang sekolah, anakmu uang oto. Kalau bilang uang oto di sini mengerti. Uang angkot. Ambonnya mau keluar gak sadar nih. Mama stres setiap hari tapi papa mau tetap lengkap. Papa gaji pokok, makanan pokok. Lihat kiri kanan, lihat istri. Istri bilang suami, gaji pokok, tunggu. Tapi saya cuma mau bilang, kalau laki cuma kasih sanggup 200.000, jangan tuntut dia nanti dia bunuh diri. Kalau dia cuma sanggup kasih 200, terima dengan ucapan syukur supaya dia tambah semangat. Oh papa semangat papa, hari ini 200, besok 300. Lanjut papa semangat doain. Oh tapi kalau gaji besar cuma gaji pokok, besok-besok kasih birabus yang pakai apa-apa ya. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih Tuhan, kasih itu harus dirasakan di orang yang paling dekat dengan kita. Kalau orang dekat su paling rasa kasih, wih dia mau bikin apa saya dibikin. Papa biar saya beli sabun lah tapi cari sampai dapat lah, beta cuci papa baju harum-harum Tuh, bersyukur ya punya istri-istri yang begitu ya. Bersyukur enggak? Bapak-bapak bilang bersyukur. Ada bapak-bapak bilang, saya mau bersyukur bagaimana? Tuntut terus, pi salon terus, bikin rambut, pi kerimbat, bikin kuku di salon, kepeng habis. Tapi istri-istri harus cantik juga. Ya kan? Jadi saudara-saudara, melayani dengan kasih. Yang terakhir, orang yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan, dia harus dipimpin oleh Roh Kudus. Di dalam pasal 5 ayat 16 sampai dengan ayat 18. Dikatakan apa? Orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, dia bisa membedakan mana kedagingan, mana yang dipimpin oleh Roh. Orang yang dipimpin oleh kedagingan hawa nafsu yang paling besar, selalu melihat kekurangan orang lain, selalu lihat kelemahan orang lain. Tetapi orang yang dipimpin oleh Roh selalu melihat dengan kacamata cinta kasih yang besar dari Tuhan yang besar. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mau merdeka atau mau dijajah, pilihan ada di tangan kita. Tuhan tawarkan sesuatu yang sangat luar biasa. Boleh keluarkan gambar yang tadi lagi. Kalau hidupmu terlalu berat, beban hidupmu terlalu berat, dia ada dan siap untuk mendengar. Oh dia bukan saja mendengar, dia siap menolong. Waktu dia tolong, dia kasih jalan keluar. Bukan saja jalan keluar, tapi dia pegang tangan kita, dia berjalan bersama dengan kita. Sehingga waktu kita sampai di ujung bersama dengan Tuhan, baru kita lihat ke belakang. Oh betapa Tuhan baik, telah menebus dan memerdekakan saya. Dari langkah-langkah yang gelap menjadi langkah yang memuliakan Tuhan. Kiranya firman Tuhan hari ini menjadi berkat untuk kita semua. 1, 2, 3 bilang merdeka. Sekali lagi, merdeka. Kristus memerdekakan kita.